Om Swastiastu. Selamat malam pada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, Bapak Dr. I Putu Gede Diatmika, SEAK MSI. Saya dengan Luh KDR Vidanayanti nomor 202914133 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai panduan dalam menyusun perencanaan anggaran biaya pada penentuan harga service charge pada gedung perkantoran Benua Square Bali. Latar belakang penelitian ini adalah adanya situasi pandemi yang berakibat turun drastisnya aktivitas pariwisata Bali, di mana sangat berdampak terhadap usaha PT Bali Benua Resort sebagai pengelola gedung Benua Square, yang dikarenakan hidupnya usaha gedung Benua Square didominasi wisatawan Cina dengan tingkat kedatangan kisaran 80% dan sisanya 20% adalah pengunjung lokal dan wisatawan asing non-Cina yang datang ke Benua Square untuk mengurus visa dan juga tamu yang datang yang berkaitan dengan usaha dari para penyewa kantor lainnya di Benua Square. Strategi bisnis dijalankan agar perusahaan dapat terus berdiri tegak menghadapi persaingan bisnis. Dengan demikian, beberapa penyewa juga harus berupaya mengatur keuangannya agar bisa tetap berkantor di Benua Square. Upaya-upaya yang terbaik dan juga win-win solution telah dilakukan oleh pihak pengelola gedung agar penyewa dapat tetap menjalankan bisnisnya tanpa memikirkan biaya yang memberatkan mereka, yaitu dengan pemberian diskon sewa ruang dan cara pembayaran yang fleksibel. Strategi lain yang dilakukan oleh Benua Square adalah menghitung kembali biaya-biaya terkait service charge, dianggarkan dan diprediksikan beberapa tahun ke depan untuk nantinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing penyewa. Rumusan masalah: bagaimana menentukan kewajaran nilai anggaran biaya dalam menentukan service charge setiap tahunnya pada gedung Benua Square Bali? Apakah masih dalam batas yang diharapkan dan dapat menutupi biaya perawatan gedung lainnya? Tempat penelitian: PT Bali Benua Resort adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gedung dengan menawarkan jasa sewa ruang pada gedung perkantoran yang saat ini mengelola gedung Benua Square yang terletak di wilayah Badung Selatan di jalur utama strategis antara Kuta Nusa Dua dengan luas tanah 10.000 meter persegi dengan luas bangunan gedung 8.000 meter persegi. Penelitian adalah pada Departemen Keuangan Benua Square. Pengelola gedung terdiri dari beberapa departemen dan dibantu oleh perusahaan outsourcing dalam kegiatan operasionalnya. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk menentukan kewajaran nilai anggaran biaya dalam menentukan harga service charge setiap tahunnya pada gedung Benua Square Bali, di mana model perkiraan analisis standar belanja adalah digunakan sebagai panduan dalam menentukan perkiraan biaya service charge. Service charge adalah jasa yang diberikan agar ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa. Biaya service charge meliputi biaya keamanan, kebersihan, listrik, air, pemeliharaan, dan perawatan gedung, dan administrasi. Data dan metode. Metode pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Activity Based Costing atau ABC. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Departemen Keuangan, Manajemen Building Benua Square Bali. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti adalah merupakan karyawan pada Departemen Keuangan yang saat ini masih bekerja pada Manajemen Building Benua Square. Data yang didapat dianalisa untuk menemukan perbedaan antara penentuan harga service charge dari pengelola gedung dan dari peneliti menggunakan activity based costing. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. 2. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya yang lengkap bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola dan menyajikan fungsinya. Pemicu biaya merupakan dasar yang digunakan dalam mengalokasikan biaya overhead dalam perhitungan ABC System. Pemicu biaya terdiri dari dua macam, yaitu pemicu sumber daya dan pemicu aktivitas. Pemicu sumber daya merupakan dasar yang digunakan dalam mengalokasikan biaya sumber daya pada aktivitas,
Sedangkan pemicu aktivitas merupakan dasar yang digunakan dalam mengalokasikan biaya aktivitas pada produk ataupun jasa. 4. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan kegiatan akuntansi yang mengakumulasi, mengukur, serta menyajikan informasi berkenaan dengan biaya dan beban yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya, serta mengambil keputusan baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategik. Selain fungsi, akuntansi biaya juga mempunyai peranan. Adapun peranan akuntansi biaya terdiri dari anggaran, pengendalian biaya, penetapan harga, penentuan laba, dan memilih di antara berbagai alternatif. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. 1. Anggaran disusun sebagai alat perencanaan, yaitu merupakan rencana konkret acuan kegiatan di masa mendatang menuju sasaran jangka panjang, disusun secara teliti dan cermat dengan mempertimbangkan sumber daya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam organisasi. Kedua, anggaran disusun sebagai alat koordinasi antar individu ataupun divisi sehingga semua bagian dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Ketiga, anggaran sebagai alat pengendalian preventif dan pengendalian represif, di mana anggaran sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan yang akan dilakukan nanti. Tujuan kualitatif anggaran. Informasi anggaran akan bermanfaat bila keenam kualitas berikut dipenuhi, yaitu 1. Dapat dimengerti atau understandable. 2. Wajar, reasonable. 3. Tepat waktu, timelines. Kemudian 4. Daya banding, comparable. 5. Lengkap, complete. Dan 6. Daya uji. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dinyatakan melalui uang. Jumlah dari seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan mempersiapkan barang atau jasa adalah dengan harga pokok penjualan. Fungsi harga pokok produksi. Harga pokok sebagai penetapan harga jual. Harga pokok sebagai dasar penetapan laba. Harga pokok sebagai dasar penilaian efisiensi. Keempat, harga pokok sebagai dasar pengambilan berbagai keputusan manajemen. Metode penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi dihitung biasanya menggunakan metode tradisional. Komponen harga pokok produk atau jasa terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya tetap juga biaya variabel. Metode tradisional. Pada metode tradisional, secara akuntansi semua biaya dibebankan ke produk atau jasa. Pada tahap awal, seluruh biaya tidak langsung dibebankan pada kelompok pusat biaya yang merupakan objek dasar biaya atau cost pools. Kemudian biaya dari cost pools dibebankan kepada produk atau jasa yang dihasilkan sebagai objek biaya akhir dengan menggunakan dasar alokasi. Analisis standar belanja atau SP merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Metode Activity Based Costing atau ABC. Pengertian Activity Based Costing. Biaya itu adalah berdasarkan aktivitas, yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan biaya produk atau jasa dengan cara membebankan biaya ke produk atau jasa dengan dasar atas konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut. Dengan menentukan atau menggunakan metode ABC, perusahaan bisa mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga harga produk atau jasa yang dikeluarkan bisa akurat atau sesuai dengan yang sebenarnya. Keakuratan dalam menentukan harga pokok produk atau jasa diperlukan untuk semua perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengendalian, serta perencanaan. Klasifikasi aktivitas pada activity-based costing adalah terdapat 4 tingkatan aktivitas pada activity-nya based costing, yaitu unit level, batch level, product level, dan facility level. Tahapan penerapan activity based costing system.
Langkah-langkah dalam menerapkan perhitungan harga pokok produk atau jasa berdasarkan emisi sistem menurut Bruckler et al. 2010, 131, 133 adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan biaya sumber daya dan aktivitas. Kedua, membebankan biaya sumber daya pada aktivitas. 3. Membebankan biaya aktivitas pada objek biaya. Cost pool. Cost pool merupakan pengelompokan biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang sama dengan satu dasar pembebanan atas cost driver. Cost pool berisi aktivitas yang biayanya memiliki hubungan yang kuat antara cost driver dengan biaya aktivitas. Setiap cost pool berisi biaya-biaya dari transaksi-transaksi homogen atau campuran. Cost driver merupakan pemicu biaya seperti variabel, tingkatan aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab dan akibat antara perubahan tingkat aktivitas, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan pada Gedung Benua Square di lantai 3, Jalan Bebas Ngurah Rai 21A, Kedonganan, Badung, Bali. Waktu penelitian adalah pada bulan November dan Desember 2020. Metode analisis. Peneliti melihat data terkait pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Tahap pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, juga diperoleh dari staf keuangan terkait. Kemudian menginterpretasikan data dengan kajian pustaka atau teori terkait. Dalam hal ini, mengklasifikasikan biaya dengan dasar aktivitas, identifikasi cost driver, dan penentuan tarif per unit. Ketika hasil diperoleh, maka kesimpulan akan ditentukan kesimpulan penelitian. Metode pengumpulan data. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kualitatif yang didapat adalah seperti informasi biaya-biaya operasional gedung, luas ruangan, luas yang dapat disewa atau rentable, luas tersewa atau lease, dan juga struktur organisasi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini aktif dan memiliki peran yang jelas. Perusahaan dengan struktur organisasi yang tertata sesuai dengan kebutuhan perusahaan tentunya akan membuat perusahaan lebih produktif dalam mengembangkan bisnisnya. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis. Harga perkiraan service charge menurut manajemen building adalah tetap dalam 1 tahun dan berubah dari tahun ke tahun berikutnya disesuaikan dengan kenaikan biaya-biaya yang mendukung penentuan biaya service charge. Setiap tahun manajemen building membuat anggaran rencana kerja perusahaan yang terdiri dari anggaran neraca, anggaran rugi laba, anggaran arus kas, dan lainnya, yang mana di dalamnya ada anggaran yang terkait dengan biaya-biaya penentu service charge. Luas Gedung Benua Square adalah gedung 4 lantai dengan luas 8.000 meter dengan luas tapak bangunan 2.000 meter persegi. Luas yang disewakan adalah 5.700 meter persegi. Pengenaan biaya service charge pada penyewa adalah disesuaikan dengan luas sewa yang diambil penyewa, yaitu dihitung dari per meter luasan sewa ruang. Berikut adalah tabel sewa per lantai yang siap disewa. Data diperoleh dari Benua Square tahun 2020. Pada lantai 1, per bulannya adalah luasnya 2.210, lantai 2 1242 meter persegi, lantai 3 1256 meter persegi, dan lantai 4 995 meter persegi. Tahun 2001, 2022, dan 2023 adalah 12 bulan, semua adalah dikalikan 12. Nilainya sebagai berikut, yaitu 26520, tahun 2022 juga sama 26520, tahun 2023 juga sama 26520, dan seterusnya. Tabel perkiraan luas tersewa dalam meter persegi, data diolah tahun 2020. Tahun 2020, lantai 1 1578 meter persegi, lantai 2 1242, lantai 3 594, lantai 4 813, sehingga total tahun 2020 adalah 4227 yang tersewa. Tahun 2021 diprediksikan lantai 1 1895, lantai 2 1242,
lantai 3 925, lantai 4 904, total 4966. Tahun 2022, lantai 1 2210, lantai 2 1242, lantai 3 1256, lantai 4 995, dan total 5703. Tahun 2023, pada lantai 1 2210, 1242, lantai 3 1256, dan lantai 4 995, sehingga total 5703. Prediksi pada tahun 2022 dan 2023, ruangan tersewa akan full tersewa. Tabel perkiraan harga service charge data diolah tahun 2020. Menurut pengelola, tahun 2020 harga service charge per meter persegi adalah 40.000. Tahun 2021 harga sama 40.000 per meter persegi. Ini harga sama dikarenakan karena sikon pandemi yang menurut pengelola tahun 2021 penyewa akan mengalami suatu keadaan yang sulit karena sikon pandemi. Dan di tahun 2022 pengelola sudah menentukan harga 45.000 disesuaikan dengan harga normal. Tahun 2023 harga service charge menjadi 50.000 per meter persegi. Penentuan cost driver. Pada penentuan cost driver adalah aktivitas cleaning service, yaitu pada unit level. Cost drivernya facility, harga kontraknya 25 juta per bulan tahun 2020. Security 21 juta, pest control 4 juta, perawatan 2 buah lift 3.600.000, perawatan eskalator 7,5 juta, perawatan AC 2 juta, genset 1,5 juta, listrik 25 juta, air 7.500.000, dan sampah 1.500.000. Gaji karyawan di reception adalah berdasarkan cost drivernya adalah jumlah jam kerja, yaitu dengan nilai 5 juta. Kemudian perawatan sipil bangunan, cost drivernya luas bangunan dengan nilai 20 juta. Kemudian pemasaran dengan luas lantai sewa yaitu 3 juta. Anggaran cost driver. Pada anggaran tahun 2021 per bulannya, cleaning service adalah 35 juta. Tahun 2022 menjadi 50 juta. Tahun 2023 menjadi 55 juta. Sikon ini adalah disesuaikan dengan sikon kembali ke arah normal. Anggaran tahun 2021 untuk security adalah 25 juta, 2022 adalah 45 juta, dan tahun 2023 adalah 50 juta. Anggaran untuk pest control tahun 2021 adalah 4 juta, tahun 2022 4.300.000, tahun 2023 4.600.000. Berikut seterusnya. Sehingga total dari aktivitas pada tahun 2021 dianggarkan 140.600.000. Kemudian pada anggaran tahun 2022 per bulannya dianggarkan 191.300.000. Kemudian anggaran pada 2023 yaitu per bulannya 218.300.000. Tabel tarif per meter cost driver. Tahun 2021 tarif cost full adalah 140.600.000 dengan cost drivernya 4.966 meter persegi, sehingga didapatkan tarif per meter persegi pada tahun 2021 adalah 28.312 per meter persegi. Tahun 2022 tarif cost fullnya adalah 191.300.000 dengan cost drivernya 5.703 dengan tarif per meter persegi adalah 33.543 per meter persegi. Tahun 2023 tarif cost fullnya adalah 218.300.000, cost drivernya adalah 5.703, tarif per meter perseginya adalah 38.278 per meter persegi.
Perbandingan harga service charge per bulan per meter persegi menurut manajemen building, Benua Square, dan activity based costing. Tahun 2021, pada Benua Square, 40.000 per meter persegi. Pada base costing adalah 28.312, sehingga ada selisih 11.688 per meter persegi. Kemudian tahun 2022 adalah 45.000 per meter persegi. Dan menurut ABC adalah 33.543 per meter persegi, sehingga selisih yang didapat adalah 11.457 per meter persegi. Tahun 2023, pada Benua Square, harga 50.000 per meter persegi dengan sistem ABC didapat 38.278 per meter persegi, sehingga selisih adalah 11.722 per meter persegi. Pembahasan. Dalam penelitian ini, saya mengambil data anggaran terkait biaya untuk menghitung penentuan biaya service charge. Penelitian ini bertujuan mencari tahu informasi yang akurat untuk proses ABC sistem untuk menentukan perkiraan service charge dalam 3 tahun ke depan, disesuaikan dengan sikon pandemik saat ini. Sesuai perhitungan di atas, bahwa hasil perhitungan perkiraan service charge dengan menggunakan ABC sistem ternyata lebih kecil dibandingkan harga yang disampaikan oleh manajemen building. Dan manajemen menyampaikan bahwa selisih yang didapat adalah dianggarkan untuk perbaikan atau perawatan gedung. Harga service charge yang diperoleh manajemen pada awal berdirinya gedung adalah harga perkiraan biaya saat keadaan normal. Harga service charge pada gedung Benua Square tidak terlalu tinggi sehingga masih terjangkau oleh penyewa. Manajemen mengharapkan dengan tidak terlalu tingginya harga service charge akan menjadi magnet bagi calon penyewa untuk dapat membuka kantor di Benua Square. Selain harga sewa ruang yang juga sangat terjangkau. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa 1. Hasilnya menunjukkan perbedaan dari perhitungan manajemen building dengan activities based costing. Menurut activity based costing, perhitungannya lebih akurat. Hasil di setiap tahunnya adalah berbeda-beda dikarenakan biaya yang terus meningkat. Manajemen gedung berupaya meningkatkan tingkat hunian sewa. Dengan meningkatnya pendapatan sewa, maka pendapatan service charge juga akan meningkat. Sarannya, untuk pihak Benua Square agar lebih cermat dalam perhitungan mencari nilai perkiraan harga service charge. Dengan demikian, manajemen gedung dapat menentukan berapa nilai tambahan wajar yang diinginkan untuk dapat menutupi biaya lainnya terkait perawatan gedung. Kedua, bagi peneliti agar dapat lebih detail dan cermat dalam memilah biaya-biaya yang terlibat dalam perhitungan service charge, agar peneliti mereview kembali biaya service charge yang dibebankan kepada tenan. Tenan atau penyewa dengan kontrak service charge di bawah harga standar agar dapat dikoreksi kembali untuk disesuaikan dengan harga minimal dengan perhitungan activity based costing. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.